Awal mula perkembangan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Hal inilah yang menjadi perkembangan komputer sejak awal, di mana saat ini perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Adapun penjelasannya, generasi pertama tahun 1940 hingga tahun 1959 yang dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang sangat besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Contoh dari komputer generasi pertama adalah IBM 705 untuk industri yang dibuat tahun 1959 dan IBM 701 sebagai komputer komersial dalam ukuran besar yang dibuat pada tahun 1953. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 yang dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Contoh komputer generasi kedua diantaranya komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat sebagai komputer mini komersial pertama pada tahun 1963. Contoh lainnya adalah IBM 1400, IBM 7070, NCR 300, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu, yang dimana komputer mini adalah inovasi yang sangat signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ketiga untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komponen nomor 2 dari komputer di belakang IBM dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer generasi ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang sangat berpengaruh. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multi-programming dan multi-processing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Contoh dari komputer generasi ketiga adalah PDP-11, CDC 3000, dan IBM S30 dan juga Nova. Dilanjutkan dengan generasi keempat yang dimulai tahun 1970, ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contohnya adalah produk dari Apple II, yang mana memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Contoh komputer yang telah menggunakan chip mikroprosesor adalah komputer IBM 370, sedangkan mulai tahun 1981 banyak komputer yang sudah menggunakan mouse dan sistem Windows. Generasi kelima yakni generasi sekarang, yang digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Adapun negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah negara Jepang.
Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi seperti superkonduktor, pulsi, dan kecerdasan buatan atau kalian lebih mengenal dengan sebutan artificial intelligence. Oke pemirsa, jadi itulah perkembangan singkat dari komputer generasi ke generasi. Apabila teman-teman memiliki versi perkembangan yang berbeda, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Di sini kita bisa belajar sama-sama. So, thank you for watching. Bye-bye.